شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir beserta pengurus Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari Jumat ini kita bersama-sama bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan keberkatan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi amalan-amalan kita dan diampunkan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang masih berkenan duduk untuk mendengarkan cerita sejenak dari timur. Ya, saya sebagaimana sudah disampaikan tadi, nama Arifuddin Anwar. Saya berasal dari salah satu pulau kecil di ujung timur Flores, yaitu Adonara. Tepatnya di Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. Saya lahir dari dua keluarga berbeda agama. Bapak Islam, mama dari Kristen Katolik. Sehingga masa kecilnya dalam penyapian ibu saya menganut agama Kristen. Kemudian nanti pada menjelang remaja saya masuk Islam, dan untuk kepentingan itu saya belajar Islam, dan salah satunya saya melanjutkan pendidikan di pesantren Islam Al-Mu'min Solo. Selesai di tahun 1986, saya prinsip kembali ke kampung untuk berdakwah, tapi saya bekali pula dengan pengetahuan umum. Saya mengambil kuliah jurusan ekonomi manajemen, saya berbisnis, dan saya berusaha dengan bisnis itu secara mandiri bagaimana kita mengembangkan dakwah, berusaha supaya tantangan-tantangan di daerah timur bisa kita atasi. Tentu bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang NTT, minoritas muslim secara keseluruhan, mungkin NTT sekitar 10% yang muslim, walaupun di wilayah Flores Timur sekitar 30%, tapi di banyak kabupaten selain Alor dan Ende serta Kupang itu umat Islamnya sangat sedikit. Ya, kita lihat beberapa tempat masjid ada yang cuma 13 satu kabupaten, ada yang tidak sampai 10. Subhanallah. Belum lagi dari segi ekonomi, tentu ini adalah tantangan yang berat menjadi seorang ustadz, seorang dai di sana, agar bagaimana bisa menjelaskan Al-Qur'an kepada umat, butuh perjuangan. Kalau di kota ini kita naik mimbar mungkin turun dapat amplop ya Pak ya. Tapi kalau di sana Bapak harus bawa amplop, harus mengeluarkan biaya untuk naik ke gunung-gunung, untuk menyeberangi laut, untuk ke pesisir, ke pulau-pulau, mengunjung umat, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menginspirasi dalam perjuangan saya di sana? Tentu kalau pulang dari pesantren itu kadang-kadang stigmanya negatif. Ini ekstrim, agama baru ya Pak ya, dan lain sebagainya. Stigma ini melekat. Tapi Allah mengizinkan dari hari ke hari bagaimana kita mengamalkan Islam ini, insya Allah semakin hilang dari peredaran. Banyak hal yang menginspirasi saya, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 33 sampai 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ada 3 kriteria kalau kita mau supaya pembicaraan kita termasuk pembicaraan yang baik, yang insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh alam semesta ini. Yang pertama yaitu da'ilallah, yaitu mengajak kepada Allah semata. Berarti kita mengajak Allah semata-mata ikhlas, tidak ada kepentingan-kepentingan kita, apalagi dengan target supaya mendapatkan orang, jumlah orang dan lain sebagainya. Kita harus mengemas dakwah ini bagaimana pembicaraan kita yang baik dan bisa menyentuh seluruh nurani yang ada di alam semesta ini. Urusan apakah mereka nanti mau masuk Islam atau tidak itu urusan kedua, urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dakwah kita itu jamaah sekalian nanti suatu ketika sebagaimana apa yang dibacakan imam tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, orang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah,
bukan karena kita. Sepakat Bapak-bapak? Maka dakwah saya tidak ada kepentingan untuk satu kelompok tertentu, tidak ada untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ketika saya ditanya waktu membangun pesantren, Ustadz aliran apa? Jawab saya, aliran cuma Islam saja. Semua yang Islam kita terima. Dan ini saya rasakan jamaah sekalian ketika berdakwah di sana. Jangankan orang muslim, non muslim atau orang Kristen pun bisa menerima apa yang kita bicarakan. Urusan dia mau merubah keyakinan adalah kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak-bapak, dalam ayat itu yaitu wa amilus sholihan. Kita dai, kita ustadz tidak sekedar berbicara saja, tetapi kita harus mengikuti dengan amal soleh. Amal soleh baik yang bersifat vertikal seperti ibadah-ibadah yang ada. Tapi salah satu lagi yaitu amal soleh yang dimaksudkan adalah menebar kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada tingkat kebajikan kalau kamu belum menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka jemaah sekalian, prinsip dakwah di daerah sana yang kami lakukan bersama teman-teman adalah dengan harta sendiri kita berwakaf, kita bersedekah. Bapak-bapak, ketika kami ke pulau-pulau terpencil itu, banyak kasus kita temukan di kalangan umat Islam. Antara lain banyak tempat-tempat pengajian tidak ada Al-Quran. Ini tadi khotib menganjurkan kita untuk mendalaminya, tapi Al-Quran saja tidak ada. Kapan dia bisa baca, apalagi nanti dia menelaah isi kandungannya. Saya berpikir, kenapa begini? Saya tanya gurunya, kenapa anak-anak itu bermain? Jawab mereka, Ustadz, ini kan Al-Quran cuma satu, diperbutkan oleh 10 anak ini. Maka saya berpikir, wah ini bagus ini. Kenapa antum tidak bisa beli? Dia bilang, Ustadz, di sini belinya di mana? Kalau saya mau beli, menyeberang lautan, naik ojek dan lain sebagainya. Juga kadang tidak dapat di toko. Apalagi kalau daerah-daerah Kristen tidak ada yang jual Quran. Maka saya berpikir ini momentum untuk bersedekah. Saya ajak teman-teman, ayo kita kumpul uang, kita beli Quran, kita bagi di TPQ-TPQ. Masya Allah jamaah sekalian, ternyata amalan ini menarik perhatian semua TPQ. Orang pada telepon, pada berdatangan minta, Ustadz bantu Al-Quran, bantu Al-Quran. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta Bapak-bapak. Saya berpikir tidak mungkin saya sendiri berjuang di sini. Saya harus ajak umat Islam, antara lain melalui lembaga-lembaga yang ada. Jumpalah saya dengan BWA. Saya bilang sama pimpinan direkturnya Pak Heru Binawan, Ustadz, saya ada kapal, saya wakafkan kapal ini, tapi saya minta badan wakaf renovasi, rehab kapal ini, kasih bagus, difasilitasi, kita pakai untuk dakwah. Di kapal ini kita muat Al-Quran, kita antar ke pulau-pulau, sambil kita berbagi, sambil kita memberi pencerahan ilmu, kita memberikan mereka Quran. Kalau bisa setiap rumah satu Quran ya. Bapak Ibu, sejak saya bergabung dengan BWA di tahun 2010 sampai hari ini sudah 700.000 Al-Quran yang kita distribusikan wilayah Indonesia Timur. Maka saya oleh BWA diangkat sebagai partner lapangan Indonesia Timur. Saya orang luar BWA, tapi saya merasakan kiprah ketika ide-ide saya menginspirasi BWA, termasuk bagaimana kita menghadirkan air bersih di daerah-daerah yang kesulitan air. Bapak-bapak bisa bayangkan air peranannya sangat penting umat Islam, untuk umat Islam. Orang tidak bisa sholat tanpa air. Kita hadirkan air di sana. Kita hadirkan Al-Quran di sana. Bapak Ibu, kemarin saya baru silaturahim dalam rangka Gebiar Ramadan ke daerah Sulawesi Tenggara. Kami mengantarkan 15.000 Al-Quran ke sana. Bupati, wakil Bupati Wakatobi sampai berkata pada saya, Ustadz, kalau saya mau perkirakan kurang lebih 70% umat saya di sini ini tidak ada Al-Quran di rumahnya, Pak. Saya bilang, benar Pak, jangankan di rumah, di banyak masjid juga tidak ada Al-Quran. Saya semakin semangat, termotivasi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengantarkan Al-Quran ini, orang berebutan Al-Quran ini. Maka kehadiran saya hari ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama umat Islam saya mengucapkan limpah terima kasih. Termasuk atas nama Badan Wakaf Al-Quran kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Karena boleh jadi Bapak-bapak, antum semua ini termasuk para wakif yang sudah pernah memberikan wakafnya melalui Badan Wakaf Al-Quran, baik berupa proyek air bersih atau barangkali ini maupun proyek wakaf. Kalau di sana kita bikin juga proyek ketinting, Pak, untuk nelayan itu kita bantu mereka ketinting. Nah, mudah-mudahan amal-amal bapak-bapak sekalian ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga dijadikan sebagai amal jariah ya, Bapak-bapak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Qur'an wakaf BWA ini cuma 100.000 loh Pak. Subhanallah. Tapi ini sudah bisa membiayai para amilnya. Ya, jadi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bekerja di BWA ini penting harus ada pekerja-pekerja wakaf. Tanpa adanya mereka kita tidak bisa mendapatkan informasi berwakaf. Dan memang umat Islam ini selayaknya mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf itu melalui lembaga. Jangan ada yang berpikir secara pribadi-pribadi keluarkan zakat. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah marah, bahkan mau memerintahkan untuk dibakar rumah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat melalui badan amil yang ada. Ya tidak Bapak-bapak sekalian? Bagaimana kita mau membiayai para ustadz, membiayai para imam, membiayai badan syara, membiayai pengurus, membiayai perjuangan kalau tidak melalui badan amil? Sudah jelas ada bagiannya dalam badan amil. Maka subhanallah, 100.000 ini sudah bisa menghadirkan Al-Quran dengan cetakan yang seragam. Kalau BWA yang hijau ini Al-Quran terjemah, juga merah, ada merah Al-Quran mushaf. Itu Bapak sekalian sudah bisa membiayai kami juga untuk mengantarkan, membiayai dakwah kami dari kota ke kota, desa ke desa, pulau ke pulau itu Bapak sekalian. Subhanallah. Bapak Ibu, saya berpikir kenapa Al-Quran? Ini renungan saya secara sederhana saja. Kalau setiap rumah muslim ini ada Quran, insya Allah akan termotivasi dia untuk baca, terdorong dia mengajak anak-anaknya untuk belajar. Insya Allah mereka akan bisa juga membuka Al-Quran ini untuk mempelajari artinya. Kita dorong mereka untuk mendekati para ustadz untuk belajar lebih jauh lagi. Kalau sekampung itu baca Quran, sepulau baca Quran, Masya Allah, bagaimana Bapak-bapak? Akan bercahaya tidak pulau itu Bapak-bapak sekalian? Insya Allah bercahaya ya. Kalau pulau itu bercahaya, saya yakin Allah akan menjauhkan kita dari bala bencana, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disarankan oleh khotib kita tadi, tentu itu proses. Paling tidak mulai dulu dari baca. Baca saja tidak, bagaimana kita akan mengetahui isinya? Oleh itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momentum kehadiran saya di siang hari ini, saya mengajak kita, mari umat Islam hari ini beraksi. Salah satu aksinya sedekah, wakaf, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Jangankan melalui BWA, melalui lembaga apa saja, melalui masjid ini, lembaga Islam yang lain, bukan saja untuk NTT atau Indonesia Timur, tapi di mana-mana di negeri, di bumi ini kita tanamkan wakaf-wakaf kita. Sebagaimana kalau kita pebisnis, ketika punya modal yang banyak, kita pasti berkehendak untuk menanamkan, mengekspansi bisnis kita di berbagai tempat. Betul tidak Bapak-bapak sekalian? Maka demikian pula, kalau kita ingin supaya wakaf ini akan mengalir pahalanya dari berbagai penjuru dunia, mari salurkan wakaf dalam hidup ini. Jangan menunggu kaya. Kapan ada kesempatan, ada harta, kita sudah bagi, alokasikan harta itu untuk investasi buat kehidupan kita di akhirat kelak. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala partisipasi antum semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Bapak-bapak sekalian. Perjalanan saya insya Allah 24 hari saya meninggalkan kampung ini untuk keliling. Besok rencananya ke Gresik, terus ke Jabodetabek dan Batam, dan kembali ke daerah Jawa Tengah sampai tanggal 28 April baru pulang kampung Pak ya. Kemarin itu kegiatan kami antar Al-Quran 2 minggu. Pas 1 Ramadan saya di atas kapal berlayar, kapal kecil Pak, 30 tonan. Kita berlayar dari Sulawesi Tenggara ke Adonara. 2 hari saya berpuasa di kampung. Kemarin tanggal 5 saya berlayar lagi ke sini. Alhamdulillah siang hari ini bisa jumpa dengan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan ini menambah rezeki kita semua ya Bapak-bapak, dan juga memanjangkan usia kita semua Bapak-bapak sekalian. Jadi saya mohon doa, karena setelah lebaran ini kami akan mendistribusikan 50.000 Al-Quran NTT. Bapak-bapak, sejak 2010 itu kita mulai dengan program 1.000 Quran, tambah lagi 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 40.000. Di 2021 100.000 Al-Quran. Alhamdulillah terhimpun 110.000 Al-Quran. Kita sudah distribusikan 60.000, tinggal 50.000. Rencana dalam bulan Mei kita akan bagikan di seluruh Nusa Tenggara Timur Bapak-bapak sekalian. Subhanallah, boleh jadi ini adalah amal wakaf Bapak-bapak. Saya cuma bisa berdoa semoga Allah meridhoi amalan kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita di siang hari ini Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada waktu yang lain kita bisa bersua kembali. Tapi kalau kita tidak berjumpa di sini, semoga di akhirat kelak
kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.